Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andre Rinaldi dari program studi S1 Teknik Elektro. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Vektor dan Penerapannya dalam Teknik Elektro. Presentasi ini akan membahas pengertian vektor, jenis-jenis vektor, operasi dasar vektor, serta penerapan vektor dalam bidang teknik elektro. Semoga presentasi ini dapat menambah pemahaman kita semua mengenai pentingnya konsep vektor dalam dunia kelistrikan. Yang pertama, kita masuk ke pengertian vektor. Apa sih itu vektor? Vektor merupakan suatu besaran yang memiliki besar, magnitudo, dan arah. Berbeda dengan besaran skalar yang hanya memiliki nilai tanpa arah, vektor mampu memberikan informasi yang lebih lengkap dalam menggambarkan suatu fenomena fisika. Oleh karena itu, konsep vektor sangat penting dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknik, termasuk teknik elektro. Secara visual, vektor umumnya digambarkan dalam bentuk anak panah. Panjang anak panah menyatakan besar vektor, sedangkan arah anak panah menunjukkan arah kerja atau orientasi dari vektor tersebut. Representasi ini memudahkan pemahaman terhadap sifat dan perilaku vektor dalam ruang dua dimensi maupun tiga dimensi. Beberapa contoh besaran yang termasuk vektor antara lain gaya, kecepatan, percepatan, medan listrik, dan medan magnet. Besaran-besaran tersebut tidak dapat dijelaskan secara lengkap hanya dengan nilai numerik, tetapi juga memerlukan informasi arah agar dapat dianalisis dengan benar. Dalam bidang teknik elektro, vektor digunakan untuk memodelkan dan menganalisis berbagai besaran listrik dan elektromagnetik yang bersifat arah, seperti arah aliran medan listrik dan medan magnet, analisis fasor pada rangkaian arus bolak-balik, serta perambatan gelombang elektromagnetik. Dengan menggunakan konsep vektor, analisis sistem kelistrikan dapat dilakukan secara lebih sistematis, akurat, dan efisien. Baiklah, kita masuk ke jenis-jenis vektor. Yang pertama ada vektor 0. Vektor 0 adalah vektor yang memiliki besar atau magnitudo sama dengan 0, sehingga secara matematis nilainya adalah 0. Karena besarnya 0, vektor ini juga tidak memiliki arah tertentu. Vektor 0 biasanya dilambangkan dengan 0 atau 0 vektor. Walaupun terlihat sederhana, vektor 0 memiliki peranan penting dalam teknik elektro. Dalam analisis rangkaian listrik, vektor 0 dapat menggambarkan kondisi ketika tidak ada medan listrik, tidak ada medan magnet, atau tidak ada gaya listrik yang bekerja pada suatu titik. Selain itu, vektor 0 juga muncul sebagai hasil dari penjumlahan beberapa vektor yang saling berlawanan arah dan memiliki besar yang sama sehingga saling meniadakan. Kondisi ini sering dijumpai dalam sistem kelistrikan yang berada dalam keadaan seimbang. Yang kedua ada vektor satuan. Vektor satuan merupakan vektor yang memiliki besar satu satuan dan digunakan untuk menunjukkan arah tertentu tanpa memperhatikan besarnya. Dalam sistem koordinat Kartesius 3 dimensi, vektor satuan dilambangkan dengan I, J, dan K yang masing-masing menunjukkan arah sumbu X, Y, dan Z. Vektor satuan sangat penting karena digunakan sebagai acuan arah dalam menyatakan vektor lain ke dalam bentuk komponen. Dalam teknik elektro, vektor satuan banyak digunakan pada analisis medan listrik dan medan magnet karena medan-medan tersebut selalu memiliki arah tertentu di dalam ruang. Yang ketiga ada vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang menunjukkan letak atau posisi suatu titik terhadap titik acuan, biasanya titik asal atau origin. Vektor ini digambarkan dari titik 0 menuju titik yang dimaksud di dalam ruang. Dalam teknik elektro, vektor posisi sangat berguna untuk menganalisis distribusi medan listrik dan medan magnet. Misalnya dalam menentukan besar medan pada jarak tertentu dari suatu sumber muatan atau arus. Dan jenis vektor yang terakhir ada vektor resultan adalah vektor yang dihasilkan dari penjumlahan dua atau lebih vektor.
Vektor ini menggambarkan pengaruh total dari beberapa vektor yang bekerja secara bersamaan. Dalam teknik elektro, konsep vektor resultan sering digunakan untuk menentukan hasil akhir medan listrik atau medan magnet yang berasal dari beberapa sumber yang berbeda. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke operasi vektor. Penjumlahan vektor adalah operasi untuk menggabungkan dua atau lebih vektor yang bekerja secara bersamaan. Dalam penjumlahan vektor, arah dan besar vektor sangat memengaruhi hasil akhir, sehingga tidak bisa dijumlahkan secara sembarangan seperti besaran skalar. Secara grafis, penjumlahan vektor dapat dilakukan dengan metode segitiga, yaitu dengan meletakkan ujung vektor pertama ke pangkal vektor kedua. Selain itu, terdapat juga metode jajar genjang, yang sering digunakan untuk dua vektor yang bekerja dari satu titik yang sama. Secara matematis, penjumlahan vektor dilakukan dengan menjumlahkan komponen-komponen vektor pada masing-masing sumbu. Dalam teknik elektro, penjumlahan vektor digunakan misalnya untuk menentukan resultan medan listrik, resultan medan magnet, atau arus total yang berasal dari beberapa sumber berbeda. Yang kedua ada pengurangan vektor. Pengurangan vektor pada dasarnya merupakan penjumlahan vektor dengan arah yang berlawanan. Artinya, untuk mengurangkan suatu vektor, kita dapat mengubah arah vektor tersebut menjadi berlawanan, kemudian menjumlahkannya dengan vektor yang lain. Secara grafis, pengurangan vektor dapat digambarkan dengan cara membalik arah salah satu vektor, lalu menggunakan metode segitiga atau jajar genjang. Dalam perhitungan matematis, pengurangan vektor dilakukan dengan mengurangkan masing-masing komponen vektor pada setiap sumbu koordinat. Dalam teknik elektro, pengurangan vektor sering digunakan untuk menentukan selisih medan listrik, perbedaan tegangan, atau perubahan arah arus pada suatu rangkaian. Dan yang ketiga ada perkalian vektor dengan skalar. Perkalian vektor dengan skalar merupakan operasi antara sebuah bilangan real dengan suatu vektor. Operasi ini akan mengubah besar vektor, tetapi tidak mengubah arahnya jika skalar bernilai positif. Namun, jika skalar bernilai negatif, maka arah vektor akan berlawanan. Konsep ini sering digunakan dalam pengaturan penguatan sinyal atau besar medan dalam sistem kelistrikan. Selanjutnya ada representasi vektor dalam sistem koordinat. Vektor dapat direpresentasikan dalam sistem koordinat Kartesius dengan menyatakannya ke dalam komponen-komponen pada masing-masing sumbu koordinat. Dalam sistem 3 dimensi, vektor diuraikan ke dalam komponen sumbu X, Y, dan Z. Representasi ini sangat memudahkan proses perhitungan matematis dan analisis permasalahan teknik elektro. Selanjutnya, kita masuk ke penerapan konsep vektor dalam teknik elektro. Konsep vektor memiliki peranan yang sangat penting dalam bidang teknik elektro karena banyak besaran listrik yang memiliki besar dan arah. Oleh karena itu, besaran-besaran tersebut tidak dapat dianalisis hanya dengan menggunakan besaran skalar. Penerapan vektor yang pertama adalah pada medan listrik. Medan listrik merupakan besaran vektor yang menunjukkan arah gaya listrik yang dialami oleh muatan uji. Dengan menggunakan konsep vektor, kita dapat mengetahui arah medan listrik serta besar kekuatannya di setiap titik dalam ruang. Penerapan selanjutnya adalah pada medan magnet. Medan magnet juga merupakan besaran vektor yang memiliki arah dan besar tertentu. Konsep vektor digunakan untuk menentukan arah medan magnet di sekitar penghantar berarus, serta untuk menganalisis pengaruh beberapa sumber medan magnet yang bekerja secara bersamaan. Selain itu, vektor juga diterapkan pada diagram fasor dalam sistem arus bolak-balik atau AC. Pada sistem AC, tegangan dan arus dinyatakan dalam bentuk vektor fasor untuk menunjukkan hubungan fase antara tegangan dan arus. Diagram fasor ini sangat membantu dalam menganalisis rangkaian AC, seperti rangkaian resistif, induktif, dan kapasitif. Penerapan vektor yang terakhir adalah pada analisis gelombang elektromagnetik. Dalam gelombang elektromagnetik, medan listrik dan medan magnet dinyatakan sebagai vektor yang saling tegak lurus dan merambat dalam arah tertentu. Pemahaman vektor sangat diperlukan untuk menganalisis arah perambatan gelombang, polarisasi,
serta energi yang dibawa oleh gelombang elektromagnetik. Dari berbagai penerapan tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep vektor merupakan dasar utama dalam menganalisis sistem kelistrikan dan elektromagnetik secara akurat. Pemahaman konsep vektor memiliki peranan yang sangat penting bagi mahasiswa teknik elektro karena menjadi dasar dalam mempelajari dan menganalisis berbagai fenomena kelistrikan dan elektromagnetik. Banyak konsep dalam teknik elektro yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan besaran skalar, sehingga pemahaman vektor menjadi kebutuhan utama. Dengan menguasai konsep vektor, mahasiswa akan lebih mudah memahami materi fisika teknik dan kelistrikan, seperti medan listrik, medan magnet, serta gelombang elektromagnetik. Selain itu, vektor membantu dalam menganalisis sistem listrik yang kompleks, termasuk rangkaian arus bolak-balik, sistem tenaga 8 listrik, dan sistem 3 fasa yang melibatkan hubungan besar dan arah suatu besaran. Pemahaman vektor juga menjadi landasan penting bagi mata kuliah lanjutan, seperti elektromagnetika, sistem tenaga, sistem kontrol, dan elektronika daya. Konsep-konsep tersebut sangat bergantung pada operasi dan representasi vektor dalam penyelesaian permasalahan teknik. Selain aspek teoritis, penguasaan vektor dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan pemodelan sistem dan penyelesaian masalah teknik secara sistematis dan logis. Dengan demikian, vektor tidak hanya berfungsi sebagai alat matematika, tetapi juga sebagai sarana penting dalam membentuk pola pikir analitis yang dibutuhkan oleh seorang insinyur elektro. Kesimpulan pada presentasi ini, vektor merupakan salah satu konsep dasar matematika yang memiliki peranan sangat penting dalam bidang teknik elektro. Melalui konsep vektor, berbagai besaran fisika yang memiliki besar dan arah dapat direpresentasikan secara sistematis, sehingga analisis terhadap fenomena kelistrikan dan elektromagnetik dapat dilakukan dengan lebih akurat dan terstruktur. Pemahaman terhadap konsep vektor, operasi dasar vektor, serta penerapannya dalam analisis medan listrik, medan magnet, dan sistem arus bolak-balik (AC) sangat membantu mahasiswa teknik elektro dalam memahami karakteristik dan perilaku sistem kelistrikan. Konsep ini juga menjadi dasar dalam mempelajari mata kuliah lanjutan yang berkaitan dengan elektromagnetika, sistem tenaga, dan sistem kontrol. Oleh karena itu, penguasaan konsep vektor tidak hanya penting sebagai landasan teori, tetapi juga sebagai bekal utama bagi mahasiswa teknik elektro dalam mengembangkan kemampuan analisis, pemodelan, dan penyelesaian permasalahan teknik secara efektif, sehingga mampu mendukung kompetensi sebagai calon insinyur elektro yang profesional. Sebagai penutup, saya menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini masih terdapat keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar ke depannya saya dapat belajar dan menyampaikan materi dengan lebih baik. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua, khususnya mengenai konsep vektor dan penerapannya dalam teknik elektro. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Pantun. Pergi ke kampus membawa buku, jangan lupa tugas dikerjakan rapi. Jika ilmu sudah kita tahu, semoga nilai A pun menghampiri. Belajar vektor penuh makna, dipahami dengan hati dan logika. Jika presentasi ini berkenan di mata, nilai terbaik semoga kami terima. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.